Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk berkumpul di sore Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan konflik, dan menjaga persatuan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan pengendalian diri, bulan kejujuran, dan bulan peneguhan komitmen terhadap nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai inilah yang sejatinya menjadi fondasi dalam sistem demokrasi, khususnya dalam pengawasan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memastikan seluruh prosesnya berjalan sesuai aturan. Ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan, maka mekanisme hukum harus menjadi rujukan utama, bukan emosi, bukan tekanan massa, dan bukan kepentingan sesaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Tidak boleh ada keberpihakan karena tekanan politik, hubungan pribadi, ataupun kepentingan kelompok. Kemudian juga dalam surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya, "Dan apabila ada dua golongan mukmin berselisih, maka damaikanlah antara keduanya." Ayat ini juga menjelaskan pentingnya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara adil. Sengketa dalam pemilu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi harus dikelola melalui mekanisme yang bermartabat dan pastinya secara konstitusional. Hadirin sekalian, dalam sistem kepemiluan Indonesia terdapat mekanisme hukum yang jelas. Bawaslu memiliki kewenangan menangani pelanggaran administrasi serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Proses ini dilakukan dengan melalui mediasi maupun adjudikasi dengan prinsip cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Adapun sengketa hasil pemilu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberi mandat oleh konstitusi untuk menjaga kemurnian suara rakyat. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa negara kita menempatkan hukum sebagai panglima. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang tanpa sengketa, tetapi demokrasi yang mampu menyelesaikan secara sengketa dengan aturan. Sengketa seringkali dipersepsikan sebagai konflik yang memecah belah. Padahal sengketa adalah bagian dari dinamika demokrasi yang menentukan kualitas demokrasi, bukan ada atau tidaknya sengketa, tetapi bagaimana sengketa itu diselesaikan. Dalam konteks ini ada beberapa prinsip penting. Yang pertama adalah terkait dengan kepastian hukum, yang artinya setiap keputusan harus jelas dan final. Kemudian keadilan substansif, bukan sekedar prosedural tetapi benar-benar menghadirkan rasa keadilan. Selanjutnya ada juga transparansi, yang berarti proses sengketa yang dilaksanakan harus melalui proses terbuka agar dapat dipercaya oleh publik. Terakhir, yang paling penting adalah akuntabilitas, di mana setiap putusan yang dihasilkan dari proses sengketa dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Ketika prinsip-prinsip ini dijalankan, maka kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu akan semakin kuat. Di dalam surat yang lain pun, ataupun di dalam hadis Nabi, beliau pernah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya." Hadis riwayat Muslim. Tentunya hadis ini menjadi pengingat bahwa keadilan bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bernilai akhirat. Para pengawas, hakim, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa memikul amanah yang besar, yang tentunya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bagi peserta pemilu dan juga masyarakat.
Menerima putusan hukum dengan lapang dada adalah bagian dari akhlak mulia dan menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Hadirin sekalian, ngabuburit sore ini adalah momentum refleksi. Apakah kita siap mendukung penyelesaian sengketa melalui jalur hukum? Atau apakah kita menahan diri dari menyebarkan informasi yang belum tentu benar? Atau juga, apakah kita menjaga lisan dan media sosial dari ujaran yang memperkeruh suasana? Ramadan mengajarkan pengendalian diri. Demokrasi pun membutuhkan pengendalian diri. Jika semua pihak mengedepankan musyawarah, menghormati proses hukum, menghindari provokasi, dan menjaga persatuan, maka pemilu tidak hanya menghasilkan pemimpin, tetapi juga memperkuat persaudaraan dalam kebangsaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap keadilan, supremasi hukum, dan penyelesaian sengketa yang bermartabat. Demokrasi yang kuat berdiri di atas hukum yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para penyelenggara dan penegak hukum pemilu dalam menjalankan amanahnya serta menjaga bangsa ini dari perpecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.